Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini saya dan juga narasumber akan menjelaskan sekaligus mengungkap salah satu Islam dan juga budaya lokal yang ada di Kota Kudus. Nah, sebetulnya ada banyak sekali budaya lokal dan juga budaya Islam yang diakulturasikan menjadi sebuah kebudayaan atau hingga menjadi kebiasaan masyarakat nih. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini saya dan juga narasumber akan menjelaskan dan juga mengungkap tentang tradisi dandangan. Nah, untuk warga Kudus tentunya sudah tidak asing lah dengan tradisi dandangan ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aziza dengan NIM 2040210011. Saya merupakan mahasiswa dari IAIN Kudus, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Selanjutnya akan saya perkenalkan narasumber yang sudah saya hadirkan kali ini. Nah, jadi beliau ini biasa dipanggil Mas Farid ya, Mas. Nah, jadi beliau juga salah satu warga asli dari Kota Kudus gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengungkap lebih jelas tentang tradisi dandangan itu seperti apa, akan kita bicarakan bersama narasumber gitu ya, Mas Farid ya. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Farid, untuk kita agar teman-teman juga mengetahui nih bagaimana tradisi dandang ini. Khususnya di luar kota kan banyak sekali yang belum mengenal tradisi dandang itu seperti apa gitu ya, Mas ya. Untuk yang pertama, tradisi dandangan itu seperti apa sih? Jadi tradisi dandangan itu sudah ada sejak pada masa Kanjeng Sunan Kudus. Jadi dahulu warga masyarakat Kudus berkumpul di depan Menara Kudus untuk mendengarkan atau apa ya istilahnya itu, mendengar pengumuman bahwa datangnya bulan Ramadan. Kanjeng Sunan Kudus dengan keahliannya dalam bidang ilmu falak mampu mengetahui kapan datangnya bulan Ramadan, dan warga masyarakat menunggu keputusan apakah besok jadi Ramadan atau belum, dengan ditandai sebuah pukulan beduk di atas menara itu yang berbunyikan dang dang dang, maka dinamailah oleh masyarakat Kudus sebagai dandangan. Oh, jadi awal mulanya itu memang itu ya dari sudah zaman pada Sunan Kudus itu ya? Iya, sudah pada masa untuk, Sunan Kudus. Berarti esok ini sudah mulai Ramadan ya? Sudah Ya. mulai menjadi tanda-tanda sebelum Ramadan gitu ya? Betul. Datangnya bulan Ramadan itu tadi. Dan dandangan itu biasa dilaksanakan setelah sholat Asyar pada akhir bulan Ruah. Pada akhir bulan Ruah itu warga masyarakat berkumpul dan para santri berkumpul, utamanya murid-murid Kanjeng Sunan Kudus, yaitu salah satunya Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak dan Sultan Hadirin dari Jepara, kemudian Aryo Penangsang yang jauh-jauh datang ke Kudus hanya untuk mendengarkan bahwa apakah jadi besok bulan Ramadan atau tidak. Jadi penentu ya itu? Iya, penentu. Kalau sampai saat ini dandangan masih ada ya, Mas? Masih ada, alhamdulillah masih berjalan. Dan dandangan itu biasanya kan ramai. Iya. Maka masyarakat yang bukan hanya dari Kudus, bahkan dari berbagai wilayah itu datang untuk meremo. Meremo itu dalam bahasanya itu berdagang apapun, baik dari fashion, dari mainan anak-anak, dari apapun. Pokoknya dia berdagang di sana. Meremo itu dengan bahasa yang dia berjualan dengan jumlah yang banyak dan harga yang agak sedikit mahal karena keramaian di tempat itu. Oh, berarti harganya itu sendiri berbeda dari pasaran ya? Berbeda, karena sudah di tempat itu sudah ramai ya, di keramaian. Dan juga peminatnya banyak ya waktu itu, Mas? Banyak. Oh, sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Misal kalau di dandangan itu mau beli apa gitu ya? Iya, bisa jadi begitu, karena yang datang di dandangan itu bukan hanya umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa, tapi dari agama lain juga yang istilahnya melihat pasar malam itu lah. Katakan bisa jadi pasar malam. Berarti ada pasar malamnya juga itu? Ada. Ya. Untuk pelaksanaannya dandangan ini dimulai dari kapan? Dimulai, ya itu tadi di akhir bulan Ruah setelah sholat asar itu Sampai kita dengarkan
pukulan beduk itu tadi oleh Kanjeng Sunan Kudus, kemudian ditandai dengan dagangan-dagangan dan berakhir pada awal Ramadan. Satu Ramadan berarti. Ya bisa jadi satu Ramadan. Karena mungkin entah kedua Ramadan biasanya ada para pedagang yang masih tersisa beberapa kan gitu. Kalau di zaman dahulu nih, itu kan pada masa Sunan Kudus itu pelaksananya lebih di sekitar menara ya. Di sekitar Kalau menara. yang sekarang ini apakah masih di sekitar menara atau sudah berpindah? Kalau yang sekarang masih di sekitar menara, hanya saja lebih melebar ke jalan sebelah selatannya menara itu yang mulai dari alun-alun sampai ke sekitar Jember. Itu jauh sekali itu, berapa kilo itu? Biasanya berarti ada penutupan jalan itu. Penutupan jalan. Kemudian untuk pengakulturasian budaya antara budaya lokal dengan budaya Islam dengan kaitannya dari tradisi dagangan sendiri itu seperti apa ya? Jadi tradisi dandangan itu merupakan media syiar dan dakwah Islam yang dibawakan oleh Sunan Kudus, yang menjadi momentum untuk mendengarkan kabar tadi tentang awal mula bulan Ramadan. Maka ini menjadi berkembangnya perekonomian kelas menengah ke bawah. Menjadi ini ya apa namanya? Menjadi Bidang gambaran. perekonomian. Menjadi gambaran antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunianya itu tadi karena banyak orang yang berdagang dan banyak orang yang membeli untuk kebutuhan-kebutuhan ketika bulan Ramadan nanti. Karena ketika bulan Ramadan biasanya orang-orang berdagang itu sepi. Jadi sudah dipersiapkan sebelum Ramadan. Orang-orang yang hendak berpuasa Ramadan. Nah, inilah akhiratnya. Gambaran kehidupan akhiratnya ada di ketika puasa Ramadan itu. Mereka sudah mempersiapkan diri di bulan Ramadan dengan membeli barang-barang yang ada di tradisi dagangan tersebut. Cukup menarik untuk dibahas nih sebetulnya. Untuk tradisi dagangan ini sebetulnya sudah ada dari zaman dulu ya Mas ya. Sejak zaman Wali Songo. Sunan Kudus. Jadi untuk kesimpulannya, tradisi dandangan ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kota Kudus untuk menyambut bulan suci Ramadan, gitu ya Mas ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya dan juga tempatnya ini dilaksanakan ketika sebelum bulan suci Ramadan atau bulan Ruah gitu ya. Dan berada di sekitar Menara Kudus. Itu saja yang bisa saya dan juga narasumber saya bawakan tentang tradisi dagangan yang ada di Kota Kudus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.